Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Indarti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dan seorang guru di SMP Swasta Budi Utomo Sikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan materi globalisasi pada kelas 9. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran dari dosen penguji agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada orang. Siapa yang tidak masuk? Andre. Jadi Andre sama Aidil aja. Kenapa Andre sama Aidil tidak masuk? Nah, sakit Andre sama Aidil. Oke, baik. Bagi teman kita yang tidak masuk hari ini, yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk mengambil berkah dari pembelajaran kita hari ini, untuk memberikan kemudahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya kita masing-masing. Ayo ketua kelas Raymond, mohon doanya. Belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dari mulai. Doa selesai. Terima kasih, silakan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang materi globalisasi. Baik, sebelum kita masuk melanjutkan materi, biar semangat. Masih semangat kan? Masih pagi tuh. Kalau pagi-pagi nggak semangat, berarti mungkin ada yang belum sarapan. Supaya kita lebih semangat, kita lebih cinta tanah air, mari kita minta tolong Ibu Chelsea memimpin lagu. Kita akan semakin meningkat sama bangsa Indonesia. Silakan. Jaga Pancasila 1, 2, 3 ya. Jaga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih Chelsea. Jadi kenapa kita harus selalu merefresh lagi kecintaan kita terhadap negara? Karena memang kewajiban kita sebagai generasi muda adalah mengisi kemerdekaan yang sudah kita raih. Semangat belajarnya? Semangat, Bu. Kalau kita tidak belajar dengan semangat, kita
kita tidak akan mungkin mampu untuk mendapatkan cita-cita kita. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, aku akan mereview materi kita yang minggu kemarin. Ayo, siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin tentang perubahan sosial budaya? Kemarin perubahan sosial budaya ada di pertemuan pertama, kita melihat bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Terus untuk pertemuan yang keduanya, kita masuk ke materi tentang faktor pendorong dan faktor penghambat. Siapa yang masih ingat faktor pendorong perubahan sosial budaya? Ya, saya sih. Baik, bertambah dan berkurang penduduk. Siapa lagi? Iya, apa? Penemuan baru, bagus. Ada lagi yang masih ingat? Siapa, Raymond? Terjadinya pemberontakan atau revolusi, bagus. Masih ada lagi? Oh iya, kamu. Ada yang apa? Konflik. Siapa lagi yang masih ingat? Ada lagi? Oh ya, kakak. Siapa? Peperangan. Oke, bagus dia peperangan. Masih ada lagi? Siapa yang ingat? Perubahan lingkungan alam. Jadi faktor-faktor itu adalah beberapa faktor, masih banyak lagi faktor yang lainnya yang terjebak adanya perubahan sosial budaya. Oke, kita lihat. Masih ada nggak yang masih ingat tentang penghambat perubahan sosial budaya? Siapa yang masih ingat? Oh iya, kamu. Ellen. Apa ya? Kehidupan masyarakat yang terasing. Good, baik. Terima kasih, Ellen. Siapa lagi yang ingat? Apa? Adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru. Jadi adanya kecurigaan terhadap hal-hal yang baru. Good, terima kasih, baik. Siapa lagi? Ya, Sikap masyarakat yang masih tradisional. Sikap masyarakat yang masih tradisional. Baik. Masih ada lagi? Apa? Adat istiadat. Jadi itu semua adalah beberapa faktor penghambat adanya perubahan sosial budaya. Kita akan masuk ke masih di bab 2, yaitu globalisasi. Kita lihat pada materi globalisasi ini, tujuan pembelajaran di materi ini adalah apabila kita bersungguh-sungguh belajar, kita akan mampu menjelaskan pengertian globalisasi. Yang kedua, memahami konsep dan bentuk globalisasi dalam bidang iptek, ekonomi, komunikasi, transportasi, dan budaya. Baik, siapa yang pernah belanja online? Siapa yang pernah belanja online? Belanja apa? Barang-barang. Barang-barang. Belanja online itu gimana sih caranya? Belanja dengan menggunakan aplikasi. Banyak aplikasi belanja yang bisa kita pakai. Pakai apa? Ada banyak di luar sana, ada Shopee, ada banyak lain. Itu adalah salah satu ranah globalisasi dengan menggunakan salah satunya belanja online. Siapa di sini yang pernah menyimak berita dari mancanegara? Berita tentang adanya peperangan di negara lain, adanya teknologi yang penemuan di negara lain. Siapa yang pernah nonton TV? Siapa yang pernah nonton TV? Nggak mungkin nggak ada yang pernah nonton TV. Pastinya mendengar berita dari dalam dan luar negeri. Itu merupakan salah satu dari dampak adanya globalisasi juga. Itu semuanya ada terjadi karena adanya teknologi. Baik, teknologi berfungsi mempersingkat waktu dan mempersempit ruang. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya globalisasi di bidang teknologi ini, dunia sudah tidak lagi besar seperti bayangan kita. Baik, sekarang kita masuk tentang apa itu globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah siapa? Theodor. Lahir pada tahun 1985. Oke, kita lihat. Dari globalisasi ini ada beberapa pendapat. Yang ada di bahan ajar kalian itu ada beberapa pendapat yang Ibu sertakan. Tetapi salah satu yaitu adalah pendapatnya Selo Sumarjan di tahun 1960 dia menjelaskan bahwa globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti Sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Baik, kita lihat.
Jadi pengertian globalisasi yaitu meluasnya secara umumnya ya, meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Jadi untuk mempermudah kita memahami tentang konsep globalisasi. Globalisasi itu identik dengan global village. Siapa yang tahu artinya global village di sini? Global village adalah konsep mengenai perkembangan teknologi komunikasi di mana dunia itu dianalogikan sebagai suatu village, itu kan desa, sebagai suatu desa yang Sangat besar. Jadi seolah-olah dunia itu menjadi satu desa yang sangat besar. Global village menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Kenapa dibilang seperti itu, Bu? Karena untuk menempuh jarak dari Indonesia ke luar negeri yang biasa mungkin berhaji, ada yang pernah belajar orang tuanya, itu hanya bisa ditempuh dalam waktu 15 jam sudah nyampe belahan dunia yang lain. Dari Indonesia ke Malaysia nggak sampai 1 jam sudah nyampe dari Batam. Jadi sudah sangat dekat. Waktu itu sudah sangat singkat untuk mencapai satu negara ke negara yang lain. Oke, baik, kita lihat ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Yang pertama, apa? Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Selanjutnya, ketergantungan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Meningkatnya masalah bersama di beberapa negara. Selanjutnya kita akan melihat apa sih faktor-faktor penyebab globalisasi. Kalau tadi globalisasi itu tercetus, pasti ada penyebab faktor penyebabnya. Salah satunya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya pasar bebas. Selanjutnya bentuk-bentuk dari globalisasi. Yang pertama adalah globalisasi di bidang budaya. Kita melihat itu ada gambar apa itu? Siapa yang menari? Budaya asing. Warga asing sedang belajar menari Bali. Itu merupakan efek dari adanya globalisasi di bidang budaya. Jadi kalau kita mengartikan globalisasi budaya merupakan penyebaran suatu gagasan gagasan nilai-nilai ke seluruh penjuru dunia untuk memperluas dan menciptakan hubungan sosial yang erat. Jadi budaya asing mudah berkembang di suatu negara dan kemudian akses informasi dan komunikasi. Beberapa contoh dari globalisasi. Kita lihat itu gambar apa itu? Yang di sebelah sini itu gambar apa ini? Kita pernah nggak menjumpai di sekitar sini yang biasa nongkrong di depan Alfamidi? Itu kira-kira budaya kita nggak itu? Zaman dulu, zaman ibu masih kecil, zaman orang tua kalian dulu itu tidak ada. Itu adalah mereka mengadopsi budaya dari luar tanpa menyaring. Akhirnya apa? Mereka hidup di jalanan dengan menggunakan atribut seperti ini, pakaian-pakaian yang dengan gaya rambut stylenya rambut yang tidak biasa, pakaian yang tidak biasa, mereka biasa meninggi bagian muka semuanya, itu mereka mengadopsi dari negara budaya lain seperti itu. Yang kedua, globalisasi di bidang komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari pihak satu ke pihak yang lain. Jadi globalisasi di bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi. Kita lihat udah gambar apa ini. Kita lihat gambar bola dunia yang dikelilingi oleh ada gadget, ada laptop, ada yang lain. Kenapa? Menyebarkan informasi sekarang sudah sangat dengan mudah. Sudah melalui menggunakan internet, kita bisa video call, kita bisa menelepon dari negara mana pun bisa, dari saudara kita di daerah yang mana pun bisa. Semuanya sudah diberikan kemudahan dengan adanya globalisasi di bidang komunikasi. Halo, di bidang komunikasi. Jangan ada yang tidak konsen ya. Nanti di akhir kita akan memberikan game pertanyaan-pertanyaan yang tidak konsen pasti nanti tidak bisa menjawab. Selanjutnya, jadi masyarakat Indonesia berkomunikasi zaman dulu dengan cara yang tradisional. Kemudian mengalami perkembangan
dalam teknologi, yaitu dalam bidang, misalkan ada telepon, ada internet, dan media sosial yang kita gunakan sekarang ini. Seperti apa sih contohnya media sosialnya? Yang biasa kalian pakai aja apa itu? Ada Facebook, apalagi WhatsApp, apalagi Messenger. Itu semuanya memudahkan kita untuk berkomunikasi. Itu termasuk dari globalisasi di bidang komunikasi. Selanjutnya, globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi diidentikan dengan free trade, yaitu perdagangan bebas. Apa sih Bu itu perdagangan bebas? Siapa yang tahu perdagangan bebas? Siapa yang tahu perdagangan bebas? Perdagangan bebas adalah perdagangan yang luas dengan perdagangan. Oke, jadi globalisasi ekonomi berkaitan dengan perdagangan bebas, yaitu sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak langka dari perdagangan internasional. Kenapa kita perdagangan internasional, kita ikut negara kita? Ada OPEC, apalagi perdagangan antar negara ASEAN, apalagi negara Eropa, itu juga termasuk perdagangan bebas. Kita lihat aja, beroperasinya satu perusahaan lebih dari satu negara, itu termasuk dari contoh dari globalisasi ekonomi. Itu ada gambar apa sih itu nak? Gambar apa ini? Coba lihat, perhatikan. Gambar minuman ini kan? Minuman apa itu? Coca-Cola. Terus? Pepsi, Coca-Cola. Ada apa lagi di sampingnya? Ada McDonald. Bu, hubungannya apa ya Bu? Kok contoh ini dipakai sebagai globalisasi ekonomi? Ya, ini adalah perusahaan minuman dan makanan yang sebenarnya bukan milik orang Indonesia, tetapi milik luar negeri. Ada Amerika, ada Prancis, ada Inggris. Mereka berjualan makanan dan minuman tanpa harus di negara itu. Mereka sudah dengan adanya globalisasi ekonomi, mereka sudah dengan bebas mempasarkan produknya ke seluruh dunia. Kita lihat selanjutnya, globalisasi di bidang IPTEK. IPTEK singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini merupakan dampak positif dari globalisasi. Kita lihat contoh dari globalisasi di bidang IPTEK. Yang pertama, kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Udah nggak susah lagi kita untuk berkomunikasi dengan satu negara ke negara yang lain. Kita sudah tidak susah lagi untuk mendapatkan informasi apapun itu, baik tentang politik, tentang isu-isu yang terjadi di negara lain, tentang apapun itu sudah bukan hal yang susah. Karena dengan adanya teknologi di bidang IPTEK, kita sudah dengan mudah untuk mendapatkan informasi. Yang selanjutnya kita lihat kemudahan dalam mendapatkan berita terbaru mengenai peristiwa di berbagai wilayah. Coba kita lihat gambar. Lihat gambar. Ada gambar apa sih? Satu keluarga sedang ngapain itu nak? Satu keluarga sedang menonton. Kira-kira dia menonton apa itu? Berita dari luar negeri. Yang bisa kita ambil dari gambar ini adalah apa? Yang bisa kita ambil dari gambar satu keluarga yang nyantai nonton TV di rumah sambil makan snack, tapi mereka bisa melihat dan mengetahui berita di seluruh dunia. Di seluruh dunia, mereka bisa melihat berita di seluruh dunia tentang fashion terbaru, tentang penemuan teknologi Jepang yang ditemukan Jepang yang terbaru, tentang ini siapa sih artis siapa sih yang sedang lagi naik di dunia. Itu semua bisa dengan mudah kita lihat di rumah kita, bisa mudah kita hadirkan di rumah kita. Jadi lihat penggunaan teknologi, misalnya komputer, handphone, siaran televisi, satelit, mempermudah apa? Mempermudah dan memperlancar aliran informasi menembus batas dunia. Yang selanjutnya kita akan melihat bentuk globalisasi di bidang transportasi. Kita lihat kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin cepat dan semakin canggih. Secanggih apa itu? Kita lihat ya, pada masa sekarang manusia dapat memperoleh barang dan jasa dengan waktu yang sangat singkat. Tadi sudah ibu contohkan Bu,
kepengen, misalnya kita kepingin ke, contohkan aja ke Singapura, itu hanya beberapa jam dari kita dengan menggunakan pesawat. Mau berangkat haji atau umroh, cuma berapa jam sih? Cuma 15 jam. Padahal itu ada di Arab sana, itu ada berapa ribuan yang jarak tempuhnya sangat jauh. Tapi dengan adanya teknologi kita sudah dengan mudah untuk menempuhnya dan dengan waktu yang sangat singkat. Jadi kemajuan transportasi, baik itu di darat, baik itu di laut dan di udara, menyebabkan pergerakan manusia dari satu negara ke negara yang lain semakin cepat. Dengan adanya teknologi itu membuat kehidupan manusia semakin mudah dan semakin efisien. Jadi kita akan melihat bagaimana globalisasi ini sudah memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Untuk kita semuanya menghadapi yang tadinya permasalahan waktu, begitu lamanya waktu yang harus ditempuh, jaraknya kalau mau ke sini ke Jakarta sekarang nggak lagi dari Medan ke Jakarta, cuma pesawatnya 2 jam udah nyampe, ya sudah tidak ada lagi hambatan masalah waktu dan efektif masalah biaya dan sebagainya. Mungkin biaya ada yang harus dibayar, iya, tapi dibandingkan kita dengan waktu kita yang harus kita tahan dengan kapal laut yang sangat lama, dengan bis mungkin yang sangat lama, pesawat adalah salah satu solusi yang ditawarkan dengan adanya globalisasi di bidang teknologi transportasi. Baik anak-anak, sebelum masuk kelompok masing-masing, Ibu ingin bertanya sekali lagi, ada yang nggak paham dari materi yang Ibu sampaikan? Kalau ada yang paham, silakan kita diskusikan. Oke? Kemarin kita dari minggu-minggu lain kelompok kita sudah kita bagi dan kita tetap dengan kelompoknya. Silakan kemarin bergeser ke kelompoknya masing-masing. Baik, Ibu akan membagi LKPD ke semua kelompok. Dari kelompok mana yang Ibu? Silakan. Ya, dari kelompok 4. Yang lainnya dengarkan jawaban satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kita lihat sama-sama menganalisa jawaban dari kelompok kawannya. Silakan. Apalagi dan diskusikan dapat perubahan karena globalisasi di atas dan dengan diskusikan mengenai arti globalisasi berdasarkan dalam tersebut. Adanya dalam hal komunikasi dapat memudahkan dalam mendapatkan berita terbaru mengenai peristiwa di luar dunia. Adanya faktor komunikasi dapat mempengaruhi perubahan sosial budaya. Karena adanya faktor globalisasi ekonomi dari perubahan makanan dan budaya kita dipengaruhi oleh makanan dari negara asing. Oke, kita kasih plus untuk kelompok 4. Silakan. Terima kasih ya. Kelompok yang selanjutnya, silakan. Selamat pagi. Pagi.
2004 Argarian Musnul Chelsea Road. Amati dan diskusikan gambar perubahan-perubahan karena globalisasi di atas dan berikan kesimpulan mengenai arti globalisasi berdasarkan gambar berikut. Gambar tersebut. Globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Globalisasi melanda berbagai bidang ekonomi, transportasi, politik maupun budaya. Adanya perubahan globalisasi budaya dari luar negeri, kita bisa memperkaya budaya mereka dan mereka juga bisa memperkaya budaya kita. Globalisasi bidang teknologi lebih mudah mendapatkan informasi dan memudahkan mendapatkan berita terbaru mengenai peristiwa di berbagai dunia. Globalisasi bidang ekonomi mudah berkembang atau cepat membuka cabang di negara-negara lain. Globalisasi bidang budaya mudah berkembang atau mengakses budaya-budaya lain. Globalisasi bidang teknologi dan transportasi lebih cepat sampai tujuan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya dari kelompok 3, anggota saya ada Suwandi, Getru, dan Sukariko. Amati dan diskusikan perubahan-perubahan karena globalisasi di atas dan berikan kesimpulan mengenai arti globalisasi berdasarkan gambar tersebut. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran perdagangan dunia, pendidikan, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi mengeluarkan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Globalisasi juga diartikan sebagai satu desa yang besar atau dunia identik yang sangat besar. Gambar pertama, ada globalisasi dalam bidang komunikasi atau teknologi. Terjadinya perubahan alat yang dulunya tradisional sekarang menjadi alat informasi seperti internet atau dengan cara tradisional, kemudian mengalami perkembangan dalam teknologi. Gambar kedua, dalam bidang budaya, masalah tidak lagi di satu negara tetapi di seluruh dunia. Gambar ketiga juga terdapat di bidang budaya, kita juga dapat menikmati ciri makanan dari negara lain. Amati gambar di atas, diskusikan dengan kelompokmu dan berikan kesimpulan dari hasil pengamatan ini. Globalisasi di bidang teknologi dan komunikasi. Media-media tersebut dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah sehingga lebih efektif. Suatu proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi di bidang ekonomi dapat menikmati seluruh makanan dari berbagai negara. Semua negara juga dapat membuka usaha di seluruh negara lain. Globalisasi di bidang budaya, pemasaran tidak lagi di satu negara tetapi di seluruh dunia, dapat mengakses budaya dari satu negara ke negara lain. Globalisasi di bidang teknologi atau transportasi menyebabkan pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain semakin cepat. Oke, terima kasih. Kasih plus dulu untuk sekarang setelah semuanya sudah memberikan presentasinya, tapi ibu ingin melihat satu persatu apakah dari jawaban kalian ada yang 100% memang sudah tepat sesuai dengan gambar. Jadi dari 5 kelompok ada 3 kelompok yang dapat nilai 100. Karena dari pemilihan bahasa, dari mengidentifikasinya juga sempurna untuk bahasa dan penjelasannya. Siapa dari kelompok yang mendapatkan nilai 100 tadi? Ibu akan memberikan pertanyaan secara cepat. Ibu akan memberikan, oke turunkan. Silakan angkat tangan dari kelompok. Ini ya, kita akan memberikan permainan dari kelompok yang tadi sama-sama mendapatkan nilai 100. Oke, kelompoknya Arya, kelompoknya Agni, sama kelompoknya Meli. Ibu akan memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan tepat? Nanti di permainan kita akan
Salah cepat kamu sama Mbak Isa. Oke, teknologi dan komunikasi. Jadi baik. Kita setelah poin yang akan kita tentukan ternyata siapa kelompok pemenang terbanyak poin menentukan poin? Melisa. Untuk kali ini poin terbanyak tetap walaupun masih ada jawaban yang kurang sempurna, tapi poinnya Melisa sudah akan dipastikan keluar dari sebagai pemenang diskusi kita kali ini. Kasih tahu untuk jadi kelompok yang masih belum ada hadiahnya Bu, ada hadiahnya. Ada. Setelah ini nanti kita akan ada hadiahnya. Baik. Dari selama diskusi ini ada yang aktif dan ada yang dia cuma melihat-lihat aja. Jadi untuk diskusi selanjutnya nak untuk lebih aktif lagi. Baik. Pembelajaran kita hari ini sudah berakhir dan kita akan mereview hasil dari pembelajaran kita hari ini. Oke. Sebelum kita akan menutup pembelajaran kita akan mengambil kesimpulan dari awal sampai akhir kita mempelajari tentang globalisasi. Baik. Siapa yang bisa membantu? Siapa yang bisa mengeluarkan pendapat tentang kesimpulan dari globalisasi pembelajaran hari ini? Siapa? Silakan boleh. Siapa Kak? Bahwa globalisasi diartikan sebagai satu desa yang sangat besar atau dunia yang sangat besar. Bahwa globalisasi diartikan sebagai suatu dunia yang sangat besar. Bentuk-bentuk globalisasi ada 5. Yang pertama komunikasi, ekonomi, budaya, transportasi dan pengetahuan dan teknologi. Apakah kita sudah mengambil manfaat dari semua globalisasi tersebut? Ya, kita semuanya sudah mengambil manfaat dan sudah merasakan dari adanya globalisasi di 5 bidang tersebut. Baik, kita sudah merasakan manfaatnya dari 5 bidang tersebut dan kita berharap globalisasi yang masuk ke negara kita membawa kita menjadi lebih baik, menjadi kita lebih menikmati hidup, lebih mudah berkomunikasi, lebih mudah dalam hal segalanya. Tapi ingat, globalisasi maksudnya globalisasi budaya yang masuk ke Indonesia. Selain yang lainnya kita juga ada yang namanya apa? Ada yang namanya usaha supaya tetap mempertahankan budaya kita. Jangan semata-mata karena adanya globalisasi yang masuk bidang budaya seperti tadi anak pang segala macam yang masuk Indonesia dengan gampangnya kita mengambil. Tetapi kita juga ada filter. Baik, pembelajaran hari ini kita sudah berakhir. Ibu ingin bertanya, gimana pembelajaran kita hari ini? Gimana pembelajaran kita hari ini? Masih ada yang nggak aktif tadi di kelompoknya? Semua. Jadi ibu berharap kedepannya kita akan lebih lagi meningkatkan kepartisipasi kita di kelompok. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran ini, ibu akan memberikan tugas. Baik, ini tugas untuk masing-masing individu. Catat tugasnya masing-masing individu, bukan tugas kelompok. Yang pertama, amati di sekitarmu, baik itu melalui media massa, media cetak, atau dari media sosial. Temukan beberapa contoh dari perubahan bentuk globalisasi di bidang ekonomi, di bidang budaya, di bidang teknologi, komunikasi, dan satu lagi iptek. Masing-masing berikan contoh dari minimal berapa contohnya, Bu? Minimal ada 2. Jadi kalau ada 2 dari 5 berarti ada 10. Silakan dikerjakan sifatnya pribadi. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif dari globalisasi. Juga satu lagi materi yang kita bahas minggu depan adalah upaya-upaya kita dalam menghadapi globalisasi. Pelajaran kita sudah berakhir. Sebelum kita menutup pembelajaran, untuk mengambil berkah dari pembelajaran kita hari ini, silakan Remon, ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Ya, Bro. Saya
agama dan kehidupan kita mulai. Doa selesai. Terima kasih dari saya Edi, Bina Hitam Jaya. Assalamualaikum.